Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Masih membahas seputar lobster air tawar ya. Bagaimana teman-teman kabarnya juragan-juragan lobster, teman-teman yang mau budidaya lobster dan yang belum budidaya lobster ya, semoga cepat budidaya ya. Oke teman-teman, ini ada indukan yang bertelur ya teman-teman. Ada 1 2 3 ya, baru 3 yang bertemu nih, karena saya menguras nih ya, menguras kolam ini ya, kolam indukan saya tuh. Kalian mau cek ada yang bertelur atau enggak ya. Jadi tujuan menguras itu sebenarnya bukan untuk ini ya, bukan untuk air saja ya, untuk mengganti air, tapi sekalian untuk mengecek adakah indukan betina itu yang bertelur ya. Oke teman-teman, ini sudah mulai berkumpul ya lobsternya nih. Tuh di situ ya, sudah ada yang besar juga nih. Ini belum saya bongkar. Di sebelah sini nanti kita cek ya, apakah ada indukan lobster yang bertelur. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat-lihat lobster yang ada di kolam ini ya. Ini yang besar ya teman-teman. Ini ada lobster yang berwarna biru cerah ya. Jadi untuk lobster yang berwarna biru ini itu bisa kita lakukan ya dengan cara menutup kolamnya, dan si lobster ini tidak terkena matahari, makanya si lobster ini akan berwarna biru seperti ini teman-teman ya. Jadi bukan karena gen atau sesuatu ya, tapi karena memang si lobster ini jarang terkena matahari dan tertutup oleh seng ini ya. Jadi memang kolam ini kan saya tutup dengan seng ya sebagian. Mungkin si lobster ini tidak pernah terkena matahari ya, di dalam terus ya, di daerah sini ya, karena di sini kan tertutup seng, makanya dia berwarna biru. Teman-teman, kita cek lagi ya di sebelah sini. Ini banyak nih teman-teman ya, ini belum saya bongkar apakah masih ada indukan yang bertelur ya di sini. Ini banyak tuh teman-teman. Tuh, kita bongkar dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman, setiap minggu itu saya selalu rutin mengecek apakah ada indukan yang bertelur ya, karena untuk indukan yang bertelur itu kan memang harus kita pisahkan ya teman-teman. Oke, kita cek dulu satu-satu teman-teman. Nih kita cek, ini enggak ada, ini enggak ada. Kita cek yang satu ini, kayaknya enggak ada tuh, ini jantan. Oke, kita cek lagi di sebelah sini ya, cek lagi, kita bongkar lagi ya teman-teman. Ini banyak nih teman-teman. Tuh bergerombol tuh di sini semua. Ini kalau teman-teman biar lobster itu harus siap dicapit ya teman-teman. Oke, ini teman-teman, kita cek ya apakah ada yang bertelur. Enggak bertelur ya. Ini
ini juga nggak telur ya. Oh, ini nggak ada lagi, ini nggak ada nih. Ini yang kecil ini kita letakkan di sebelah tuh ya. Nih, kita lempar aja nih. Tuh. Nah, ini yang besar nih teman-teman. Mungkin saya mau memberi sedikit tips ya atau saran untuk teman-teman yang mau membeli indukan. Itu sebaiknya teman-teman melihat dulu indukannya ya. Jadi untuk memilih indukan itu yang pertama itu adalah minimal ukurannya itu adalah 4 inci ya. Jadi semakin besar ukuran lobster itu semakin bagus untuk dijadikan indukan ya, terutama indukan yang betina ya. Jadi kalau indukan betina itu besar, hasil telurnya juga akan besar ya. Dan yang jantan juga ya teman-teman, itu juga harus dicek ya, harus minimal juga 4 inci ya, karena jantan juga itu menentukan menentukan nanti hasil dari indukan betina itu ya. Karena kan kalau kita mau istilahnya itu pemijahan atau breeding, kita memasukkan jantan itu paling sedikit ya. Misalkan itu perbandingannya 3:1, 3 perempuan 1 jantan ya teman-teman ya. Ini yang besar nih. Jadi yang jantan juga harus perkasa ya, harus besar ya, karena dia harus membuahi semua atau mengawini semua indukan ya, indukan betina, dan juga hasilnya itu akan bagus. Dan selanjutnya itu teman-teman harus cek juga ya jenis kelaminnya itu, indukan jenis kelaminnya itu, karena ada beberapa jenis kelamin itu yang ganda ya teman-teman. Jadi ada beberapa lobster itu kalau kita sebut itu ya ganda ya, atau gitu ya, banci kalau ya gitu. Jadi kalau dia ganda itu nggak bagus ya teman-teman, itu nggak bisa bertelur dan nggak bisa membuahi indukan yang betina ya teman-teman. Jadi penting sekali teman-teman harus mengetahui jenis kelamin itu ya. Itu sudah saya pernah buat videonya, mungkin saya sedikit mau menjelaskan sedikit nih, saya review sedikit jenis kelamin dari indukan betina. Ini indukan betina itu ada di kaki kedua ya, itu ada lubang nih tuh ya. Nih kelihatan nggak? Ini ada lubang di sini. Oke, ini dia nggak mau lepas nih, capit nih teman-teman. Ayo lepas, ayo lepas nih. Kita cek lagi teman. Nih, jadi di kaki kedua ya, paling atas itu ada lubang 2 ya, kiri kanan. Itu jenis kelamin betina. Kalau yang jantan itu dia di paling bawah ada benjolan 2 ya teman-teman. Itu harus penting juga ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa pintar-pintar memilih indukan, dan jangan memilih indukan di bawah 4 inci ya teman-teman, karena hasilnya itu akan jelek, terutama untuk indukan betina ya. Itu biasanya dia bisa bertelur, tapi telurnya itu sedikit dan jarang sekali bukan jarang ya, rawan sekali gagal ya, atau tidak bisa dibuahi dan tidak bisa menetas. Itu saja ya teman-teman. Ini ya banyak tuh, ini ya tuh banyak, sini juga banyak ya teman-teman. Oke, kita cari lagi ya teman-teman, sekali lagi kita serok, mungkin ada indukan lobster yang masih tertinggal ya, indukan yang bertelur yang tertinggal. Kita harus cepat kita pisahkan ya teman-teman.
nggak ada kayaknya nih. Nggak ada nih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, jangan skip ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sudah saya cek ya, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 indukan yang bertelur ya, dan ini ada 3 inci ya, indukan betina yang 3 inci nih teman-teman. Tuh, dan capitnya tuh hilang ya teman-teman nih. Jadi untuk teman-teman tadi saya menjelaskan tentang cara memilih indukan ya. Satu lagi tuh saya lupa, kalau memilih indukan itu jangan cari yang cacat ya. Kalau mau membeli itu jangan cari yang cacat, pilihlah yang capitnya itu 2 ya, yang sempurna, tidak cacat seperti ini. Jadi ada beberapa kriteria ya, kriteria untuk memilih indukan ya, indukan yang akan kita pijahkan atau kita breeding ya. Yang pertama itu ukurannya itu minimal 4 inci, tidak berkelamin ganda ya, terus tidak cacat seperti ini ya teman-teman. Apa ya, satu lagi tuh 4 ya sebenarnya, tidak sakit ya, atau kalau kita lihat itu biasanya indukan itu kalau dia gemuk itu bagus ya, tuh sehat tuh seperti ini gemuk. Nah ini gemuk ya. Jadi ada lobster itu yang besar, dia badannya itu nggak gemuk, jadi kayak apa ya, jadi di kepalanya aja yang besar dan di bagian ekornya itu tidak besar ya, jadi yang hanya kepalanya aja yang besar itu ya. Bukan mau molting ya, tapi kayak kekurangan apa ya, kekurangan pakan seperti itu ya, atau nafsu makannya itu berkurang. Jadi itu juga penting ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini ya teman-teman. Nih sedang melakukan pengisian air kembali tuh ya teman-teman. Nih nah ini teman-teman kolam bibitan saya tuh sekarang lagi berkumpul tuh mereka, lobster-lobsternya yang ukuran 2 inci ke atas ya. Nih banyak nih ya, karena pisangnya tuh saya buka, jadi mungkin mereka mencari tempat berteduh seperti ini teman-teman. Tuh memang shelternya ini kurang ya, jadi mereka saling berebut nih teman-teman. Tuh nih, yang jelas tuh di ujung sana tuh. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian video dari saya. Apabila ada pertanyaan, saran, komen, dan kritiknya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman di like dan di subscribe serta dipencet tombol loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jika bermanfaat video saya, silahkan teman-teman share sebanyak mungkin ya. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.